Waktu terus berjalan membuat manusia dapat merasakan adanya waktu siang dan juga malam. Dalam satu hari, terdapat pergantian antara siang dan malam. Siang hari adalah waktu yang biasanya manusia lakukan untuk beraktivitas, seperti berangkat sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Dan pada malam hari adalah waktu yang digunakan manusia untuk beristirahat. Di Indonesia sendiri, durasi waktu siang dan malam seimbang, yaitu untuk waktu siang adalah 12 jam, dan waktu malam adalah 12 jam. Namun, tahukah kalian bahwasanya ada beberapa negara yang memiliki waktu pergantian siang dan malam yang tidak seimbang? Hal ini tentunya sudah jauh lebih dulu dijelaskan oleh Al-Quran berabad-abad lalu di dalam surat Ali Imran ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa nisab atau batas. Quran Surat Ali Imran ayat 27. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat 27 ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang lain pada kalimat engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, memiliki maksud bahwa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan malam ke dalam siang, sehingga waktu siang menjadi lebih panjang daripada malam, dan Allah pun turut memasukkan siang ke dalam malam, sehingga waktu malam lebih panjang daripada siang. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang mempunyai 4 musim, sehingga malam lebih panjang daripada siang pada saat musim dingin. Bisa kita lihat contohnya pada negara Finlandia. Pada saat musim dingin, Finlandia akan memiliki waktu malam lebih lama daripada siang. Fenomena ini dikenal dengan nama polar night. Bisa dilihat di dalam video bahwa sekitar pukul 4 sore, matahari sudah mulai tenggelam dan langit sudah mulai menggelap. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan negara Indonesia, yang pada pukul 4 sore, suasana langitnya masih terang. Namun, pada saat musim dingin di langit Finlandia juga terdapat sebuah fenomena aurora. Contoh lain terjadi pada kota Murmansk di Rusia. Pada saat musim dingin, selama 40 hari, kota ini tidak bisa melihat matahari karena fenomena dari polar night. Di video selanjutnya malah terjadi hal sebaliknya, di mana negara-negara memiliki waktu siang lebih panjang daripada malam pada saat musim panas. Fenomena ini dikenal dengan nama midnight sun, di mana waktu malam hari lebih pendek daripada waktu siang hari. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut berada pada sisi utara bumi. Contohnya, pada saat musim panas, Finlandia memiliki waktu siang hingga 23 jam, sehingga penduduk di sana biasa istirahat pada jam 1 malam. Contoh lain adalah negara Kanada, yang memiliki waktu siang lebih panjang daripada malam. Bahkan ada 2 kota, yaitu Nunavut dan Yukon, yang tidak pernah mengalami malam hari, sehingga 2 kota tersebut akan mengalami waktu siang di sepanjang hari.
Kira-kira kenapa ya fenomena tersebut bisa terjadi? Nah, berikut akan kami jelaskan secara ilmiah bagaimana perbedaan waktu siang dan malam dapat terjadi. Salah satu penyebabnya adalah bumi itu tidak tegak lurus sepenuhnya, alias posisinya miring dalam orbitnya pada matahari. Bumi memang berputar selama 1 hari atau 24 jam dan berputar pada poros bumi. Tetapi, tahukah kalian bahwa poros bumi atau sumbu bumi memiliki kemiringan yaitu 23,5 derajat? Dengan sudut kemiringan tersebut dapat dihitung pada perpotongan bidang ekuatorial bumi dan bidang orbit bumi terhadap matahari. Jadi, perpindahan posisi bumi ketika mengelilingi matahari pun menyebabkan terjadinya musim dingin dan musim panas. Waktu siang lebih pendek di musim dingin daripada di musim panas, disebabkan karena kemiringan sumbu bumi itu. Bumi secara sebenarnya berada pada sedikit posisi kemiringan. Kemiringan ini konstan, sehingga saat bumi mengorbit mengelilingi matahari, satu belahan bumi akan terpapar lebih banyak dari yang lain. Ketika kutub utara bumi memiliki kemiringan yang lebih dekat dengan matahari, dan karena itulah yang menyebabkan utara mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Ketika tanggal 20 atau 21 Juni, bumi bagian utara akan mengalami panas atau siang yang panjang di utara. Namun, di sebelah selatan bumi akan mengalami musim dingin di bagian selatan. Pada bulan Desember, kemiringan kutub utara justru menjauh dari matahari, dan kali ini giliran kutub selatan yang lebih dekat ke matahari, sehingga area belahan selatan mengalami musim panas dan mengalami siang yang panjang, sedangkan di utara mengalami sebaliknya, yakni musim dingin dengan panjang dan siang yang pendek. Titik balik musim dingin atau winter solstice bagi bumi belahan utara biasanya terjadi tanggal 21 atau 22 Desember yang sekaligus juga menjadi titik balik musim panas bagi belahan selatan. 2 kali dalam setahun, 21 Maret atau 23 September, saat matahari di equinox, perpotongan 2 garis ekliptika dan ekuator langit, maka lamanya siang dan malam akan sama, yaitu masing-masing 12 jam. Ketika di equinox, poros bumi tidak mengarah ke matahari. Titik balik musim semi atau vernal equinox di bulan Maret juga merupakan penanda transisi dari malam selama 24 jam ke siang selama 24 jam di bagian utara. Dan titik balik musim gugur atau autumnal equinox di bulan September menjadi penanda kutub utara akan memasuki malam yang panjang ketika matahari tidak pernah terbit, sedangkan di kutub selatan akan mengalami masa sebaliknya, yakni ketika matahari tidak pernah tenggelam. Ketika bumi berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari dan juga mengelilingi dirinya sendiri, yang mengakibatkan sinar matahari sampai ke bumi tidak bisa menyinari bagian bumi seluruhnya secara bersamaan, tetapi hanya sebagian saja yang menerima sinar matahari yang kita sebut dengan siang. Sedangkan sebagian sisi bumi yang tertutup sinar matahari kita sebut dengan malam. Pergantian siang dan malam yang dirasakan oleh setiap daerah memiliki perbedaan berdasarkan letak geografis suatu daerah, sehingga yang mereka rasakan tidak tentu sama antar daerah. Ada yang mengalami waktu malam yang singkat dan ada yang mengalami waktu malam yang lebih panjang. Lalu, mengapa kita bisa merasakan adanya siang dan malam? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Sudah dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 88 bahwasanya gunung-gunung itu terlihat tanpa terlihat. Ini menjadi bukti nyata bahwa bumi itu tidak diam. Artinya, bumi itu bergerak atau berputar pada porosnya, atau bumi berputar mengelilingi dirinya sendiri. Rotasi bumilah yang menyebabkan adanya siang dan malam. Dalam surat Yasin ayat 38 pun diterangkan
bahwa matahari berputar tetap pada tempatnya seperti halnya kipas angin. Kita contohkan dalam lampu listrik yang menyala kemudian diputar-putar dengan menggunakan tangan, tetapi di tempat yang tetap. Kemudian, orang lain diminta untuk memegang bola voli dalam jarak 1,4 meter. Bola tersebut dalam keadaan diam dan jangan diputar-putar. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah belahan yang satu akan tetap kena sinar lampu, sedangkan belahan yang satu lagi juga tetap selamanya tidak kena sinar atau gelap. Sekalipun lampu itu diputar-putarkan, tetapi pada tempatnya semula. Dari pemaparan di atas, malam tidak hanya dikaji dalam ayat-ayat Al-Quran saja, melainkan di sains pun dikaji, yaitu dengan adanya rotasi bumi sehingga terjadinya siang dan malam. Pada saat kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melakukan ibadah sholat, di mana sholat tidak hanya dilakukan pada siang hari saja, namun malam pun ada. Dalam kandungan makna ayat-ayat Al-Quran, sebagian besar menjelaskan tentang fenomena alam. Dari sini, ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi pedoman dalam membuktikan fenomena alam yang terjadi. Salah satunya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 27 yang menjelaskan tentang peristiwa malam yang lebih pendek dari siang saat musim panas dan juga malam yang lebih panjang dari siang saat musim dingin. Penjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fenomena rotasi bumi, yaitu bumi bergerak pada porosnya dengan mengelilingi matahari serta mengelilingi dirinya sendiri. Fenomena tersebut yang menjadikan sebab utama terjadinya siang dan malam hari. Penciptaan bukanlah suatu kebetulan, sebab apabila ini suatu kebetulan, maka dia tidak dapat berkesinambungan. Penciptaan terjadi dalam dua hal yang bertolak belakang. Siapa yang dapat melakukan yang demikian, pastilah yang Maha Kuasa. Allah yang mengurus segala urusan manusia, sebagaimana halnya Dia mengurus perubahan siang dan malam.